Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai wujud daripada rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, marilah kita senantiasa berusaha untuk selalu dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka niscaya dia akan memperoleh kemenangan yang besar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan, dan dia akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, kerabat, dan pengikut-pengikut beliau hingga hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, para pemirsa rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang hari kiamat, tentu yang terdetik di benak kita adalah apakah sudah ada bekal untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Hari kiamat adalah hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua sesungguhnya akan menerima catatan-catatan tersebut pada hari kiamat nanti. Ada orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanannya. Ada orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kirinya. Ada orang yang menerima catatan amalnya dari arah belakang punggungnya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal kepadanya dari arah samping kanannya, maka mereka berkata, ambillah
dan bacalah catatan amal ini. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan catatan amalnya dari arah samping kirinya, maka dia berkata, wahai, alangkah lebih baik kalau tidak diberikan kepadaku catatan amal ini. Jamaah sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti, seseorang tidak akan bisa memikirkan keadaan orang lain. Seseorang akan sibuk memikirkan dirinya sendiri tanpa bisa mengingat bagaimana keadaan keluarganya, tanpa bisa mengingat bagaimana keadaan orang-orang terdekatnya, tanpa bisa mengingat bagaimana keadaan ayahnya, ibunya, tanpa bisa mengingat bagaimana keadaan suami atau istrinya, tidak akan bisa mengingat bagaimana keadaan anak-anaknya. Semua akan memikirkan diri mereka masing-masing. Bagaimana nasibku nanti pada saat Allah Subhanahu wa taala menghisap semua amal perbuatan kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa pada satu ketika Aisyah mengingat neraka. Kemudian Aisyah menangis. Lantas ditanya oleh Rasulullah, wahai Aisyah, apa yang membuat engkau menangis? Kemudian Aisyah menjawab, wahai Rasulullah, aku ingat neraka sehingga aku menangis. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah pada hari kiamat nanti seseorang bisa mengingat keluarganya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amma fi salasati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada indal mizan hatta ya'lama ayakhiffa mizanahu aw yathqul wa indal kitabi hatta yuqal ha umqra'u kitabiyah hatta ya'lama aina yaqa' kitabuh afi yaminihi am bi shimalihi am min wara'i dhahri wa inda as-sirati idza wudi'a baina dhahrai jahannam. Ada 3 keadaan, kata Nabi, seseorang pada hari kiamat nanti tidak bisa mengingat orang lain. Dia hanya sibuk memikirkan dirinya sendiri. Yang pertama adalah pada saat dia berada di sisi mizan atau timbangan, sampai dia mengetahui apakah timbangannya ringan ataukah berat. Kemudian yang kedua, kata Nabi, indal kitab, ketika dia berada di sisi Alkitab, ketika dia berada di sisi catatan amalnya, sampai dikatakan kepadanya, ha umqra'u kitabiyah, ambillah dan bacalah catatan amalmu ini, sampai dia mengetahui dari arah mana catatan amalnya diberikan oleh Allah, apakah dari samping kanannya, ataukah dari samping kirinya, ataukah dari arah belakang punggungnya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, seseorang tidak bisa mengingat orang lain pada hari kiamat nanti adalah indas sirat, ketika ia berada di atas as-sirat, jembatan.
yang terbentang di atas api neraka jahanam. Para pemirsa, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti sesungguhnya semua amal akan dicatat oleh Allah. Tak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Namun kadangkala manusia itu sendiri yang lupa terhadap catatan amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in syahid." Pada hari di mana mereka semua akan dibangkitkan oleh Allah. Allah akan memberitakan semua perbuatan mereka dan semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia itulah yang lupa terhadap catatan amalnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat aniaya kepada siapapun juga. Al-Mujadilah ayat 6. Jamaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, semua amal perbuatan, baik itu perbuatan buruk ataupun perbuatan baik, semua akan dicatat secara terperinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha fawajadu ma 'amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Dan ketika diletakkan Alkitab, catatan amal, maka lihatlah orang-orang yang berbuat dosa, mereka merasa takut karena diperlihatkan kepada mereka catatan amal mereka, sehingga mereka berkata, celakalah kami. Kitab apakah ini? Catatan amal apakah ini? Yang tidak meninggalkan sedikit pun, baik sesuatu yang kecil ataupun sesuatu yang besar, melainkan semua tercatat di dalamnya. Dan semua perbuatan yang kita lakukan juga akan kita lihat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim kepada orang-orang yang berbuat dosa. Al-Kahfi ayat 49. Jamaah sekalian, para pemirsa yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Pada satu ketika Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau didatangi oleh seorang. Ketika itu Imam Ahmad sedang sakit. Namun ketika itu Imam Ahmad, beliau karena menahan rasa sakit sehingga menyebabkan beliau merintih. Kemudian tamu tadi berkata kepada Imam Ahmad, sesungguhnya rintihan seseorang ketika sakit niscaya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar nasihat tadi, mendengar nasihat dari tamu tadi, kemudian Imam Ahmad diam. Beliau diam. Kemudian beliau tidak merintih lagi karena beliau takut jikalau rintihan beliau akan dicatat oleh malaikat. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada suatu ucapan yang diucapkan melainkan di dekatnya ada malaikat yang siap mengawasi, yang siap mencatat. Para pemirsa
jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita senantiasa muhasabah. Marilah kita mengoreksi diri kita masing-masing agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Yang pertama, hendaknya kita membentengi diri kita dengan keimanan yang kuat. Hendaknya kita berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi satu perbuatan dosa besar, yakni syirik. Karena sesungguhnya syirik adalah suatu dosa yang besar yang tidak ada ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apakah kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sudah kita laksanakan dengan benar, ataukah sebaliknya? Contoh sholat 5 waktu, apakah sudah kita laksanakan dengan benar atau bahkan sebaliknya? Kita seringkali meninggalkan sholat 5 waktu. Kewajiban bagi wanita-wanita muslimah kita, khususnya wanita-wanita terdekat kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Sudahkah mereka menjaga kehormatan mereka dengan menutup aurat mereka? Jangan sampai mereka membuka aurat mereka selain daripada mahram mereka. Apalagi jamaah sekalian, sekarang ini begitu maraknya akses media sosial, Facebook, Instagram, sehingga dengan begitu mudahnya anak-anak kita memamerkan wajah mereka di media-media sosial, sehingga mereka menjadi konsumsi publik bagi orang-orang yang melihat wajah-wajah mereka. Inilah yang harus kita hindari, dan ini merupakan kewajiban kita sebagai orang tua untuk senantiasa mengawasi mereka. Kemudian yang ketiga, apakah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih kita kerjakan? Kalau memang iya, marilah sekarang kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua perbuatan-perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita pada hari kiamat nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tak bermanfaat harta dan anak, melainkan orang-orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.